Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Edison Huda dengan NIM 2211454 akan menanyai pertanyaan tentang usaha. Oke, yang pertanyaan nomor 1. Siapa nama Anda dan apa jenis usaha yang Anda jalankan? Nama saya Jayanti. Jenis usaha saya warung keluarga. Berapa lama usaha berdiri dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dan pemimpinan bisnis Anda? Kurang lebih saya menerapkan usaha warung ini 15 tahun. Prinsip etika dalam usaha saya menerapkan transparan dalam harga, dalam penimbangan, servis sama pelanggan yang baik, yang ramah, yang jujur, dan dalam keluarga juga harus jujur, pembagian tugas, gitu. Lalu bagaimana cara menangani konflik yang muncul dalam tim atau mitra bisnis dan strategi utama apa yang digunakan dalam manajemen konflik? Dalam menangani konflik antar keluarga, antar urusan warung, itu saya mencari solusi bagaimana caranya warung ini bisa maju, mencari pelanggan-pelanggan yang baik-baik, yang jujur. Misalnya kalau ada konflik, kita musyawarahkan bagaimana solusi yang terbaik, bagaimana cara keluar dari konflik ini, begitu. Dan selanjutnya, bagaimana memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya? Kita ada pembagian tugas, kita musyawarah bersama, kita ada pembukuan seandainya, atau apa tadi pertanyaannya? Bagaimana memastikan koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan sebelumnya? Koordinasi ya? Ya. Kita koordinasi antar keluarga, pembagian tugas. Misalnya bagian yang belanja, bagian yang melayani pelanggan, bagian yang pembukuan, gitu. Tetapi kalau ada salah satu yang misalnya tidak dapat melakukan karena ada sesuatu hal, ada halangan tugas lain, ya kita saling ngafel, saling melengkapi, begitu. Lalu bentuk apa laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk memantau kinerja usaha? Kita ada laporan, ada pembukuan. Misalnya, hari ini memasukkan sekian, kita harus belanjakan sekian, mingguan sekian, bulanan sekian, begitu. Kita cek untung dan ruginya, terus bagaimana caranya memajukan usaha ini agar semua pihak itu bisa terpuaskan, dengan pelanggan juga puas, kita juga lumayan, begitu. Kita juga puas, kalau pelanggan puas kan otomatis kita puas juga, kan gitu kan. Dan bentuk apa reward yang diberikan untuk keluarga? Reward yang saya berikan untuk tim keluarga dalam usaha warung saya yaitu 1, pujian, 2, katakanlah kita kasih
hadiah kecil mungkin sebagai tanda terima kasih kita, atau kita jalan bersama-sama sebagai kebersamaan dalam ya ini sebagai usaha reward saya, sebagai terima kasih saya sama keluarga. Lalu bagaimana untuk menangani sebuah kesalahan yang ada atau pelanggaran yang terjadi dalam kinerja? Oke, kalau kita mungkin ada pelanggaran atau ada kesalahan, kita pertama kita cari apa tuh kesalahannya. Kalau bisa dikomunikasikan, kita komunikasikan bersama, kita cari solusi bersama, atau kita kasih teguran kecil yang tidak sampai menyinggung perasaan begitu, biar saling kerja ini saling harmoni, saling support, saling itulah, biar usaha kita maju, kita berkelanjutan, kita sukses kan begitu dari usaha itu gitu. Lalu bagaimana menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi keluarga untuk mencapai tujuan bisnis yang mungkin akan menghasilkan hasil yang besar? Visi dan misi saya, satu, mari kita usaha bersama-sama, kita jujur dalam usaha, kita usaha bersama, kita bagaimana caranya agar usaha ini berkelanjutan terus, agar sukses, agar ada untung, dan untung itu kita gunakan sebagai bersama-sama lah, keuntungan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang memberi rezeki kita. Tentu kita ada sedekah atau apa yang dikasihkan untuk orang-orang yang memerlukan, untuk bantu orang-orang yang perlu kita bantu begitu. Lalu untuk pelajaran terbesar apa yang didapatkan dari sebuah kegagalan bisnis yang mungkin pasti akan terjadi di hari ini, masa lalu, ataupun akan datang? Oke, dalam mengantisipasi kegagalannya, dalam mengantisipasi kegagalan, otomatis kita harus pikirkan bagaimana caranya ini. Oh, kalau dengan cara ini gagal atau kurang maju atau kurang sukses, kita cari solusi yang lain. Oh, dengan cara ini, oh mungkin lebih maju. Dengan cara ini lebih sukses, berkelanjutan begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu apa saran untuk seorang mahasiswa atau mahasiswi yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual Huinten dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Misal harus semangat atau mulai dari yang kecil atau gimana, atau cari supplier yang gimana gitu Mas. Siap. Untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mau bermulai bisnis atau memulai bisnis, itu satu, mulailah dengan kata Bismillahirrohmanirrohim. Dengan kata Bismillah itu Allah akan menolong usaha kita, bisnis kita, yakin wal yakin, dan itu akan barokah. Kedua, jangan takut untuk memulai. Ketiga kalinya, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu hanya sebuah kesuksesan yang tertunda. Kita ingat saja, kalau 100% kita gagal 99%,
itu kita masih ada kemungkinan untuk sukses yang 1%. Yang 1% itu kita memotivasi diri, kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti jalan, pasti sukses, pasti ada jalan, yakin jalan. Oke? Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya wawancari dari Ibu Jayanti. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.